Assalamualaikum sahabat Cakrawala God. Hari ini kita mau memperlihatkan kegiatan menjaga atau menjamin kesehatan kambing-kambing kita. Jadi kemarin kita sempat bahas tentang 3 prinsip kalau mau sukses di breeding, ya, pelihara kambing. Yang pertama adalah kita cukupi kebutuhan pakan, kemudian kita berikan tempat atau kandang yang nyaman, dan ketiga kita jamin kesehatannya. Nah, ini bagian dari yang realisasi menjamin kesehatan kambing-kambing kita. Kenapa kambing kita harus sehat? Karena kalau kambing itu misalkan kena infeksi atau dihinggapi tungau, terus kemudian tungau berkembang di tubuhnya, maka nanti kita akan mengalami tidak efisien. Jadi pakan kita berikan terus, tapi perkembangan si kambing tidak ada atau bahkan tidak berkembang. Ini akan menjadi kerugian bagi kita. Nah, kita mau tunjukkan sini, Mas. Jadi kita ada biasanya kalau si pakan itu sudah oke, ya, insya Allah tidak ada yang sakit. Nah, tetapi si kambing itu perlu perlakuan yang namanya pemberian ini adalah anti parasit, ya. Mereknya apa aja bisa, nggak harus ini. Nanti dikira promosi kita. Yang pasti fungsinya adalah membantu si kambing melawan parasit yang ada di tubuhnya, ya, seperti ya gudikan, skabies, ya, itu kemudian ada kutunya. Nanti kita injek ini diulang sampai 3 kali, seminggu sekali, nanti insya Allah sudah sembuh kalau penyakitan. Kalau di proses ini tahap awal penyuntikan itu insya Allah nanti terhindar dari tungau-tungau yang merugikan. Kemudian yang kedua, ini ada kelihatan. Nah, ini adalah multivitamin. Nah, multivitamin ini diperlukan untuk menambah atau menjaga stamina si kambing kita. Jadi stabil makannya. Kemudian ini juga salah satu anti parasit yang pengoperasiannya itu di oral. Nah, ini 1 liter ini bisa untuk kalau 1 ekor kambing itu 2 sampai 5 mili. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, ini ada telinganya, terlihat kalau dia kena skabies nih. Gatal ini pasti. Nah, ini menghambat pertumbuhan. Nah, ini kita mau suntik anti parasit, mengobati skabiesnya itu, kemudian kasih vitamin biar lebih kuat makannya, dan kita kasih obat cacing. Nah, ini yang ya ibu. Nah, ini obat cacing yang dikasih 2 mili bisa. Ini ya, 2 mili. Kemudian kita kasih multivitamin. Cara nyuntiknya gini. Bisa di paha, bisa di leher. Kalau di paha caranya gini, sahabat. Nah, ini kita tinggal lurusin sini. Ya. Nah, tinggal lurusin gini. Ya toh. Ini dagingnya ini kita tinggal masukin aja. Ya.
Dan kita kasih 1 mili. Oke, mantap kayak gitu caranya. Kemudian anti parasit itu di bawah kulit. Nah, kita perlihatkan kalau di bawah kulit. Nah, gitu. Jadi kalau anti parasit biasanya di bawah kulit atau suputan. Kemudian kalau vitamin intramuskuler atau di dalam daging. Nah, kira-kira gitu cara nyuntiknya. Mantap. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Ya, demikian kegiatan kita di hari ini. Sahabat, alhamdulillah pokoknya kita sudah punya tim dan jadi sahabat-sahabat Cakrawala Farm ini bisa melihat bagaimana kegiatan kita dalam hal pengobatan. Biasanya kita repot ya, saya harus ngerekam, saya harus nyuntik, nggak mungkin bisa. Jadi hari ini sahabat-sahabat bisa melihat bagaimana cara kita untuk treatment penanganan kambing-kambing lepas sapeh yang harus kita berikan anti parasit, multivitamin, dan obat cacing oral. Nah, jenis-jenisnya tadi sudah ada. Sahabat-sahabat tinggal stok di kandang ya obat-obatan itu. Kalau di anti parasit itu bisa apa aja lah, apa mereknya apa aja bisa. Kemudian multivitamin juga bisa, mau dari perusahaan-perusahaan besar, apa perusahaan-perusahaan yang sedang merangkak naik ya, kita nggak mau sebutin, yang penting semuanya sama lah, semuanya sama. Nanti experience atau pengalaman yang membedakan mana yang ini obat yang terbaik nih buat kita, oh ini kurang oke nih, okean yang ini gitu ya, mau apapun itu. Kemudian apa pentingnya sahabat-sahabat untuk kesehatan ini? Sebetulnya gini, kita biarkan aja dia tetap bisa berkembang, dia tetap bisa tambah gede. Cuma kalau kita tidak bantu penggunaan anti parasit di usia 3 sampai 6 bulan, ya nanti kita menemukan kambing-kambing yang pertumbuhannya itu kurang cepat. Ya karena diganggu oleh parasit-parasit itu tadi. Makanya kita bantu, parasitnya kita bunuh, sehingga apa yang mereka makan menjadi nutrisi yang digunakan untuk perkembangan mereka. Mulai dari dia tambah besar, kemudian tambah gemuk. Nah itu nanti kita betul-betul mengkonversi pakan yang kita berikan menjadi lebih efisien gitu. Jadi pertumbuhan target 4 sampai 5 kilo per bulan kita bisa capai. Tapi kalau kita biarkan aja, biasanya sampai kerdil, sahabat ya. Kambingnya nanti kalau dia kerdil, ya kita jualnya tidak begitu optimal harganya ya. Gitu. Kemudian kalau untuk induk gimana? Kalau induk biasanya kita berikan ini Intermectin ini, kita beri kelihatan enggak ya? Yes, pokoknya anti parasit yang suntik itu 1 minggu setelah melahirkan. Kemudian setelah 1 minggu setelah melahirkan kita kasih, kemudian minggu kedua juga kita kasih, dan minggu ketiga kita kasih. Ya. Tentunya dengan kita lihat juga apakah dia
perlu vitamin atau hanya antiparasit, nah biasanya kita tetap kombinasi juga dengan vitamin, tapi tidak bisa dicampur karena kalau vitamin harus di daging, kalau yang antiparasit harus di kulit. Nah gitu sahabat-sahabat. Sebetulnya gini, kalau kita bisa biasa apa nyuntik atau ngobati kambing itu biasanya kita pakai tiga treatment yang umum dilakukan, tapi mayoritas 2 saja cukup ya. Yang pertama ada namanya intramuskuler. Intramuskuler itu nyuntiknya di dalam daging ya. Ingat, jarumnya dimasukkan ke dalam daging. Nah, analoginya kalau di dalam daging berarti ya jarumnya itu harus masuk ke daging. Jadi cari yang bagian tubuh kambing yang ada dagingnya, jangan mata, jangan telinga kan gitu kan, bisa membayangkan, apalagi tanduk nggak bisa suntik itu ya, cari yang ada dagingnya. Kemudian yang kedua ada yang metodenya subkutan, SC. Subkutan itu kita nyuntiknya di bawah kulit ya, tidak di dalam daging tapi di bawah kulit. Jadi ya jarumnya diarahkan untuk menembus kulit tapi tidak sampai menembus daging. Itu ada jaringan di bawah kulit dan di atas daging. Nah itu kita injek, biasanya ya antiparasit itu tadi. Kemudian kalau antibiotik yang tipe LA itu biasanya gimana? Nah biasanya kita intramuskuler ya, langsung di daging gitu. Nah kemudian apalagi yang terakhir biasanya intravena. Intravena ini kita masukin ke pembuluh darah vena. Tapi biasanya itu yang dilakukan oleh dokter-dokter hewan di kondisi-kondisi kronis tertentu. Tapi kalau kita gini, kalau kita jamin pakannya cukup, terus kondisi kandang ya kering, nyaman, enak, kambing tidur, kemudian kesehatan kita ya cukup, paling antiparasit sama tambah bantu vitamin sudah cukup ya, tidak perlu lain-lain, nggak harus penanganan intravena terus sampai di infus, itu nggak, insya Allah tidak ada kendala kesehatan yang berarti kalau kita satu cukupi pakannya, kedua cukupi kebutuhan hidupnya di tempat tinggal gitu. Jadi kandang enak, nyaman, makanan cukup, nggak pernah telat, nggak pernah kurang, insya Allah dia sudah, nanti kita setiap bulan panen cempe, ada yang dijual, ada yang melahirkan. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya terkait kegiatan hari ini pengobatan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.